Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang pencerminan atau yang disebut dengan refleksi. Yang mana pencerminan adalah transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, untuk soal nomor 1, yang pertama ya, pencerminan terhadap sumbu X. Sumbu X adalah garis yang vertikal. Nah, sekarang kalau ini kita cerminkan terhadap sumbu X, jadi sama, kita anggap aja sumbu X itu adalah cermin datar, yang mana sifat cermin datar adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi kalau di sini titik A-nya ke sumbu X adalah jaraknya di sini 2, maka nanti bayangannya juga jaraknya 2. Jadi jaraknya benda ke cermin sama dengan jaraknya bayangan ke cermin. Berarti di sini kalau asalnya adalah titiknya A, maka bayangannya adalah A aksen. Ya. Nah, sekarang kita lihat koordinatnya. Kalau yang asalnya tadi adalah 3,2, maka di sini koordinatnya menjadi X-nya 3, Y-nya -2, 3,-2. Jadi yang posisinya X-nya tetap, yang Y-nya berubah menjadi negatif, kan gitu ya. Berarti kalau kita mencerminkan terhadap sumbu X, misalkan di sini ada titik P, X, Y gitu ya, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X-nya yang tetap, Y-nya negatif gitu. Kalau misalkan kita punya titiknya adalah -3, -4, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya yang X-nya adalah tetap -3, Y-nya menjadi negatif. Yang asalnya positif menjadi negatif, yang asalnya negatif berarti menjadi positif. -4 berarti berubah menjadi 4. Itu pencerminan terhadap sumbu X. Lanjut. Nah, sekarang yang menjadi cermin adalah sumbu Y. Yang menjadi cermin adalah sumbu Y. Berarti di sini cerminnya. Nah, jaraknya benda ke cermin di sini sepanjang 3 kotak, 3 satuan. Berarti nanti jaraknya cermin ke bayangan juga 3 satuan. Berarti 1, 2, 3. Berarti posisinya di sini. Kalau A-nya tadi koordinatnya 3,2, berarti di sini A aksennya. Ya, A-nya sekarang berjalan ke kiri, berarti negatif, -3,2. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kan positif sama positif gitu ya. Sekarang yang X-nya jadi negatif. Jadi, kalau ada titik yang dicerminkan terhadap sumbu Y, titiknya sembarang misalkan ya, di sini PX, Y kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka yang negatif adalah X-nya, berarti -X, Y. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, tadi apanya yang negatif? Y-nya. Sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang negatif. Nah, sekarang lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X, jadi kalau kita buat garisnya gitu ya, Y sama dengan X, kalau X-nya 1, Y-nya 1, kalau X-nya 2, Y-nya 2, X-nya 3, Y-nya 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan pencerminannya ini? Nah, kalau kita mencerminkan itu berarti jaraknya titik ke garis itu tegak lurus. Nah, ini kan terjadi tegak lurus di sini. Jaraknya benda ke cermin sama dengan jaraknya bayangan ke cermin. Berarti yang di sini adalah A aksen. Nah, sekarang kita lihat koordinatnya A ini. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Berarti di sini X-nya 2, Y-nya 3.
semula titiknya berapa? 3,2. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti X-nya jadi Y, Y-nya jadi X, dibalik gitu ya. Berarti kalau di sini ada titik sembarang gitu ya. Px, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah yang X-nya dirubah menjadi Y, Y-nya dirubah menjadi X. Jadi koordinatnya dibalik gitu. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Di sini ya garis X-nya saya buat garis X-nya adalah X sama dengan 1. Jadi pada X sama dengan 1 kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Itu namanya adalah garis X sama dengan 1. Nah, sekarang di sini ada koordinat A3,2. Cerminnya adalah yang warna biru. Sekarang kita lihat bayangannya. Jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kalau tadi jaraknya 2 kotak, maka di sini jaraknya juga 2 kotak. Berarti yang ini adalah tempatnya A aksen. Nah, A aksennya koordinatnya berapa berarti? Koordinatnya adalah berapa ini? Ke kiri -1, ke atas 2. Berarti di sini adalah -1,2. Nah, atau kalau kalian menggunakan rumus gitu ya. Kalau di sini ada P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H min X, Y. Gitu. Kalau ini tadi kita buatnya titik A-nya kan 3,2. Nah, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 1, berarti P aksennya di sini 2, X-nya 1 ya, 2 kali 1 dikurangi 3,2 itu. Koma maksudnya koordinatnya Y. Berarti hasilnya adalah -1,2. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Di sini garis Y-nya saya buat Y sama dengan -1. Nah, sama dengan tadi sifatnya. Kalau di sini yang biru ini sebagai cermin, maka jarak benda ke cermin sama dengan jaraknya bayangan ke cermin. Kalau tadi ada 3 kotak, maka di sini juga 3 kotak. Nah, berarti ini adalah A aksennya. Ini adalah A aksen. Koordinatnya berapa berarti? X-nya posisinya tetap, Y-nya -4. Atau kalau di sini kita ambil sembarang titik, Px, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka posisi X-nya tetap berarti kita tulis X. Nah, posisi Y-nya yang berubah, yaitu menjadi 2K min Y. Seperti tadi, kita mempunyai titik A 3,2. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan -1. Maka P aksennya yang posisi X-nya tetap berarti di sini 3. 2 kali K, K-nya tadi adalah -1. -1 dikurangi dengan Y. Y-nya 2. Berarti di sini P aksennya sama dengan 3. 2 kali -1, -2. -2 berarti -4. Nah, ini tadi. Oh maaf, ini tadi titik A ya, ini A aksen, sini A aksen. Nah, sekarang kita lanjut pencerminan terhadap titik asal. Pencerminan terhadap titik asal itu adalah titik 0,0. Kalau kita cerminkan terhadap titik 0,0 berarti bagaimana? Ini kan? Nah, di sini jaraknya berapa? Ini adalah sekian. Berarti nanti jaraknya juga sama. Nah, jarak
cermin ke benda sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti sini A aksen. Berarti di sini, oh maaf ya terlalu panjang ya. Ini sampai sini sebenarnya. Nah, titiknya di sini. Berarti di sini A aksennya min 3, min 2. Kalau kita lihat dari sini ya. Berarti ini tandanya yang asalnya positif menjadi negatif. Berarti kalau di sini ada titik P, X, Y, kita cerminkan terhadap titik asal 0,0, maka P aksennya adalah min X, min Y. Yang asalnya negatif jadi positif, yang asalnya positif jadi negatif. Nah, sekarang dari gambaran itu kita coba soal ini. Lengkapilah hasil pencerminan berikut. Ini ada beberapa titik. Yang pertama, A2,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti apanya yang negatif? Y-nya. Berarti di sini A aksennya adalah 2,-3. B aksennya adalah min 3, min 5. B-nya yang negatif. C-nya adalah 4,2 yang asalnya negatif jadi positif. D aksennya adalah min 1,2. Kemudian yang selanjutnya, dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y berarti yang negatif adalah X-nya. Berarti A aksen, ini ya kita lihat yang asalnya hitam tadi. Berarti di sini yang negatif X-nya min 2,3. B-nya berarti 3,5. C-nya negatif min 4,-2. D aksennya jadi negatif berarti jadi positif. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti dibalik. Berarti A aksennya 3,2. B aksennya, ini aksen-aksen ya. B aksennya 5,-3. C-nya berarti min 2,4. D aksennya min 2,-1. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, dibalik dan negatif. Berarti A aksennya min 3,-2. B aksennya min 5,3. C aksennya 2,-4. D aksennya 2,1. Ya, dibalik dan negatif. Kemudian, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Berarti di sini A aksennya, X-nya gitu ya. Kan rumusnya 2K min X. Berarti di sini 2 kali 3 dikurangi 2. Berarti berapa? 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 berarti 4. 6 dikurangi 2, 4,3. B aksennya berarti di sini berapa? Ya, 6 dikurangi min 3 berarti 9,5. C aksennya 6 dikurangi 4 berarti 2,-2. D aksennya 6 dikurangi min 1 berarti 7,-2. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.